Ciri khas daripada pars nervosa kelenjar hipofisis adalah adanya bentukan apa? Mbak Cecere. Badan Hering ya. Badan Hering itu bukan sel, jadi nggak punya inti ya. Homogen ya, maknanya homogen tapi agak pucat ya, tidak seberapa jelas biasanya. Jadi di sini mungkin bisa Anda lihat seperti ini ya, di badan Hering, badan Hering. Nah ini sel-sel kecilnya, sel-sel yang kelihatan pucat ini yang agak pucat yang putih-putih ini ya. Sel-selnya ini sel apa namanya? Sel pituisit. Oke. Jadi kelenjar hipofisis yang ini pars distalis, ini pars nervosa. Pars nervosa ada badan Hering, nama selnya adalah sel pituisit. Dan sini sebenarnya ada pars intermedia. Ya, lanjut aja lah ini ya. Pars distalis, pars nervosa, pars intermedia. Apa tandanya pars intermedia? Lanjut. Lanjut deh ya. Dan semuanya biar nyemak. Nanti habis itu acak. Ya, ada koloidnya. Koloid itu seperti punyanya kelenjar tiroid itu ya, tapi ini letaknya di kelenjar hipofisis ini ya. Ada koloidnya, berarti yang ini pas apa? Intermedia. Sampai di sini ada yang belum ngerti. Udah ngerti ya? Sekarang next. Sekarang burine, mas tuh ya, kalau tentang soalnya ya kamu. Saya ingin tanya, ini adalah sediaan apa? Burine. Apa yang lengkap? Pas distalis tok. Iya, kelenjar hipofisis pas distalis ya. Kalau saya tanya yang bentar. Yang ini sel apa? Ya kan, ya. Ini loh yang tak tunjuk ini loh. Bukan yang tunjukan ini, bukan ini loh yang tak tunjuk ini tadi. Sel basobil karena warnanya biru ya. Kalau yang ini sel apa? Acidophil karena sitoplasmanya merah ya. Oke. Kemudian sel yang kecil-kecil yang begini ini adalah sel kromosom. Mungkin ini lebih jelas ya, Cecere mas kamu. Coba saya tanya, kok hemnya nggak putih, kenapa? Yang lain putih. Oh mas, nanti kok salin. Ini sel apa mas ini? Acidophil. Nah ini sel apa? Basophil ya. Jadi ini kelenjar hipofisis pars distalis. Jalur jam 8 apa ya? Yang minta jam 8 siapa kemarin? Nah, aku udah datang tepat jam 8. Yang minta jam 8 tambah terlambat. Katanya minta jam 8. Ya lanjut. Yang dituju ini, ayo yang baru datang, mas itu yang mau duduk. Ya, mau duduk itu. Sel apa ini? Duduk dulu, duduk. Sel basophil terdapat pada sediaan apa? Ojo ditutui konsoi. Dengar aku dari sini, ayo. Pada sediaan apa? Kelenjar hipofisis pars distalis. Oke. Kemudian ini juga ya, basophilnya bagus ini ya. Oh jelas banget nih. Sediaan kita nggak sebagus ini. Kalau yang ini sel apa? Ayo, sekolah mau kayak yang ini sel apa? Yang tak tunjuk ini
asap ya? asidofil. Dia nunjuk yang gak ada warnanya. Nah, kemudian yang gerombol ya, kecil-kecil gerombol. Nah, ayo, Mbak itu Mbak, nah, itu apa salah apa? Nih, Siapa? Aku. nih kecil-kecil gerombol ya. Sel kromofom tandanya kecil-kecil gerombol ya. Itu warnanya pucat biasa. Ini lumayan masih terwarnai. Jam piro Mas? Jarane jaluk jam 8. Minta jam 8. Dosane teko jam 8 nang rubiak-rubiak durung sarapan. Kalau ini sediaan apa ya? Yang baru datang itu yang cari kursi. Ya, yang baru duduk. Sediaan apa? Sediaan. Ini sen itu nggak sih? Ayo jadi kandani apa percuma. Kalau ditelat gak iso bisa. Jadi Yo, tunjuk Bu. yang sen itu nggak? Sediaan apa? Lihat pucat ya. Ada bentukan kayak gini, ini ciri khasnya apa? Sediaan apa? Nggak dari awal. Ya kalau itu harus sangu, bukan sangu makanan, bukan sangu minuman, tapi sangu ilmu. Jadi apa yang saya reviewkan itu betul-betul mengena, bukan review. Namanya review itu kan sudah diulang ya, review ya kan? Tapi masih lolak-lolok ya, nggak sangu belas, bukan sangu makanan, tapi sangu ilmu. Ayo yang kacamata tuh dekatnya itu ya, depannya apa? Dia apa? Dia apa? Bentukannya dulu aja, bentukan apa kalau nggak tahu. Badan heringnya tahu, tapi sediaannya nggak tahu. Badan hering itu di mana letaknya? Hipofisis mana? Pars nervosa ya. Jadi pucat kan? Hipofisis, pars nervosa. Ciri khasnya ada bentukan ini yang disebut badan hering ya. Nama sentralnya apa tadi? Intuisi. Oke. Next. Ayo yang baru datang, Mbak. Nih, Pak. Ya apa? Pas nervosa. Oh, sudah ada badan hering. Iya. Ayo, Mbak. Apa? Aduh. Hipofisis anterior harus takon koncone salah pisan. Saya itu tanya Anda, bukan tanya temannya. Yuk, bisnis apa? Pas apa maksud saya? Hipofisis, kelenjar hipofisis pas. Jadi kalau hipofisis, kalau ujian itu nggak usah anterior posterior ya. Kelenjar hipofisis pas distalis, kelenjar hipofisis pas nervosa, kelenjar hipofisis pas intermediat. Jadi ada 3 jenis kelenjar hipofisis. Nggak usah bingung ini termasuk posterior, anterior, nggak usah, karena secara topografis di sedianya nggak kelihatan mana letaknya ini. Jadi disebut saja yang pas distalis, cirinya apa? Pas nervosa, cirinya apa? Pas intermediat, cirinya apa? Yang ini pas apa? Nervosa. Ya, cirinya apa? Badan hering. Ya ini loh badan hering. Nama selnya apa? Sel intuisi. Siapa sih? Next. Tara. Sekarang Tara. apa ya? Iku sing bajunya kotak-kotak. Ya. Ya apa? Sediaan apa? Kalau itu mana? Badan hering itu. Ada yang bisa jawab? Mbak Latifah. Lihat bentukan ini, lihat, ini apa ini? Badan hering. Badan hering, Oh bukan. brainset, ya. Itu yang Ini namanya brainset, ya. Jadi kalau ada brainset itu sediaannya adalah badan hering nggak gelap hitam gini, lemak-lemak badan hering itu pucat. Tadi coba, Gimana cara? loh, lemak-lemak badan hering itu nyaris sampai nggak kelihatan. Nih, kan nggak hitam.
kelenjar pinealis atau kelenjar epiphysis. Sel-selnya namanya sel apa? Pinealosid, ya. Sama. Sediaan apa? Kelenjar pineal. Pinealis sama ya, karena ini kelihatan ada brinsennya. Kalau ada brinsennya itu gampang, kelihatan langsung jelas. Yang sulit itu kalau pas nggak ada brinsennya. Ya, ada brinsennya ya gampang. Ini juga ya brinsen. Nah, sekarang Mbak pojok kayak nomor 2 ya. Sediaan apa ini dulu? Aktif. Kalau Apa, ini Mbak? kuboid. Tiroid itu ada berapa macam toh? 3 apa? Hipoaktif, aktif, hiperaktif. Kalau yang ini yang apa? Aktif. Mengapa kok aktif? Kuboid. Iya. Sel-selnya kelihatan intinya bulat-bulat, berarti selnya itu sel kubis. Ya, selapis kubis. Jadi kelenjar bentukan ini, folikel ini mempunyai sel folikular yang bentuknya selapis Sampai kubis. silindris. Berarti ini kelenjar tiroid aktif. Kalau yang tidak aktif, sel folikularnya berbentuk apa? Pipi. Kalau hiperaktif, silindris. Sekarang koloidnya yang paling banyak pada kelenjar tiroid yang mana? Iya. Mengapa kok yang hiperaktif kok menjadi lebih sedikit? Karena sebagian sudah diolah menjadi tiroid ya. Kalau aktif itu kan pembentukan tiroidnya tempatnya kan banyak. Jadi tinggal sedikit sehingga banyak vakuola resorpsi. Jadi koloid yang di tengah ini bentukan apa? Koloid. Sel-sel yang mengelilinginya disebut sel folikuler. Kalau sel parafolikuler itu yang mana? Yang ini ya. Di sela-sela folikel ada sel yang pucat, gerombol, itu yang disebut sel parafolikuler. Kalau sel folikuler itu membentuk hormon apa? Membentuk hormon apa? Siapa tahu? Sel folikuler, bukan parafolikuler. Sel folikuler berarti kan yang ini membentuk hormon tiroksin atau simpat juga boleh. Kalau yang sel parafolikuler membentuk hormon tirokalsitonin ya. Sel parafolikuler karena bentuknya pucat bisa disebut clear cell, disingkat C cell. Nah ini yang pucat ini sel apa? Parafolikuler. Parafolikuler, hormonnya Tirokalsitonin. tirokalsitonin. Sediaan apa? Tiroid. Tiroid Aktif. ya. Sekarang lanjut. Sekarang yang paling belakang ya, angkat tangan angkat tangan, ayo paling belakang. Ya itu ini gitu. Nah itu kencengnya aku. Paling belakang. Apa Mbak? Sediaan apa? Gak dengar dari sini tapi apa dari apa Mbak? Kelenjar tiroid yang mana? Hipo, hiper, atau aktif biasa aja? Lihat sel-sel folikulernya bentuknya apa? Gepeng-gepeng, tipis, koloidnya penuh. Ini sampai pecah-pecah waktu diproses, penuh ya. Berarti ini adalah kelenjar tiroid hipoaktif. Udah ngerti? Oke. Ini kelenjar tiroid aktif.
aktif. Kelihatan ada vakuola resepsi dan sel molekulernya bentuknya bulat. Kalau intinya bundar itu berarti kubis. Kalau intinya gepeng berarti pipi. Kalau intinya lonjong berarti silindris. Bentukan apa? Koloid. Koloid. Sediaan Kelenjar tiroid hipoaktif. tiroid hipoaktif. Ini sel apa namanya yang pucat nih? Parafolikuler. Parafolikuler. Sediaan Kelenjar tiroid aktif. tiroid aktif. Ya, yang ngerti ya. Oke. Kalau ini tiroid apa? Tiroid hipoaktif. Hipoaktif. Lanjut yang ini. Sediaan apa? Paratiroid. Paratiroid. Ciri-cirinya apa? Dan shift cell dan oxygen Punya dua cell. sel apa saja? Shift cell dan oxygen cell. Chip cell. Kalau chip cell itu lebih banyak apa lebih sedikit? Banyak. Chip itu masih lebih banyak. Lebih gelap apa lebih pucat? Gelap. Lebih gelap. Kalau oksigen lebih sedikit, lebih pucat ya. Lebih besar ya. Jadi yang ini yang chip cell yang kelihatan gelap-gelap ini, yang pucat ini adalah oksigen cell. Di sini tidak ada badan hering, tidak ada brain cell. Kalau ada badan hering, hipofisis, pars, Nervosa. Kalau ada brain cell, Kelenjar pinalis atau kelenjar finalis. epifisis cerebri. Kalau ini nggak ada brain cell, nggak ada badan hering, banyak lemaknya. Iya, banyak lemaknya putih-putih ini, sel lemak. Berarti ini adalah kelenjar paratiroid. Hasilnya apa? Hormon paratiroid. Parahormon ya, paratiroid hormon. Paratiroid hormon itu antagonisnya hormon tirokalsitonin. Nah ini juga sediaan apa? Paratiroid ya, lihat ada sel lemak, ada yang gelap, ada yang pucat. Ini yang chip cell, ini yang oksigen cell. Di dekatnya ini ada kelenjar tiroid ya, memang berdekatan ya. Ini kelenjar tiroid yang hipoaktif. Kita tahu ya, kelihatan ya. Bahkan kadang satu sediaan di preparat Anda itu memuat kelenjar tiroid dan paratiroid ya. Nah, sekarang sediaan apakah ini? Kelenjar adrenalis, nama lainnya kelenjar suprarenalis. Terdiri dari berapa bagian? Mana? Cortex adrenalis. Iya, korteks adrenalis dan medula adrenalis. Korteksnya ada berapa lapis? Apa saja? Zona glomerulosa paling permukaan, yang di tengah zona fasciculata, yang terdalam zona reticularis. Ya, jadi ini adalah korteks sampai sini. Di permukaan zona glomerulosa, susunan selnya bulat-bulat kayak glomerulus. Zona fasciculata, susunan selnya saling sejajar ya, panjang-panjang saling sejajar. Zona reticularis seperti anyaman, retikuler, anyaman ya, dan lebih gelap, warnanya lebih gelap. Baru yang medula ini banyak pembuluh darahnya, ini medula adrenalis. Permukaan ada kapsul ya. Kemudian dengan pembesaran besar, ini kapsulnya. Yang ini zona apa yang di sini? Sini zona yang mana? Ya salah ya. Permukaan itu glomerulosa bundar-bundar, ini loh susunannya bulat-bulat ya. Glomerulosa yang saling sejajar, ini zona fasciculata. Yang pada zona fasciculata itu selnya bentuknya seperti sitoplasmanya seperti berbusa ya. Spongios disebut apa?
Spongiosit, sel spongiosit karena kayak busa ya, spongiosit berbusa, jadi disebut spongiosit sel karena lipid droplet yang ada di dasar lemak yang sebetulnya hormon-hormon itu ya ada lipid droplet itu tadi. Oke, jadi sekarang lanjut ini juga lapisan apa? Glomerulosa, yang ini lapisan zona ya, zona glomerulosa, zona fasciculata. Sediaan korteks adrenal. korteks dan adrenalis. Sekarang ini yang di tengah ini medula adrenalis. Hasilnya juga hormon yang terkenal, hormon apa? Adrenalin ya, epinefrin ya, terkenal ya. Meningkatkan tekanan darah, kalau shock, suntik epinefrin maka tekanan darahnya bisa naik lagi. Ini yang zona retikularis warnanya lebih gelap, pucat aja. Nah, kelihatan saling sejajar ya, kelihatan. Berarti zona apa ini? Fasciculata. Ya. Mengandung sel apa tadi namanya? Spongiosit. Ya. Sel kelenjar korteks adrenal. Adrenalis. Ini sama ya, fasciculata ini glomerulosa, ini reticularis, ini medula adrenalis. Ini juga yang gelap Medula adrenal. reticularis, yang sejajar-sejajar fasciculata, yang bundar-bundar glomerulosa. Sampai di sini sudah ngerti apa belum? Ya. Kita lanjut. Ini sediaan apa? Pankreas ya, pankreas itu kelenjarnya jenisnya apa? Eksokrin dan endokrin ya. Eksokrin menghasilkan apa? Enzim apa? Ya, apa? Lipase, tripsin, leptin ya, bergunanya untuk pencernaan. Jadi sekretnya punya ductus, ditampung oleh ductus. Nama ductusnya ductus Wirsungi menuju ke duodenum ya. Kemudian yang Pulau Langerhans ini tahu ya, yang pucat, gelungan daripada sel-sel, banyak kapiler-kapilirnya nih kalau dibesarkan. Ini bagian apa? Endokrin ya, bagian endokrin. Punya ductus kah? Tidak. Kenapa? Karena langsung Karena hasilnya yang disebut hormon langsung diabsorpsi oleh kapiler-kapiler darah untuk dibawa ke target organ. Menghasilkan apa itu Pulau Langerhans? insulin, glukagon, Ya, yang terkenal insulin dan glukagon. Insulin dihasilkan oleh sel apa? sel Beta, dihasilkan oleh sel banyak mana alfa dan beta? Beta ya. Oke. Fungsi dari hormon insulin ini apa? Menurunkan glukosa darah, memudahkan glukosa masuk ke intrasel. Ya. Sedangkan yang glukagon meningkatkan glukosa darah. meningkatkan glukosa darah lawannya ya. Jadi kalau pada skenario Anda yang nanti sidang pleno itu ya, itu kan puasa. Puasa itu berarti starvation, berarti kekurangan glukosa ya. Itu ada hubungannya dengan insulin ini tadi. Kemudian kalau kekurangan glukosa maka dikeluarkan hormon apa supaya naik lagi? Glukagon. Glukagonnya keluar, memicu terjadinya glikogenolysis yang ada di hati. Glikogen dipecah menjadi glukosa oleh
ini yang dipicu oleh hormon glukagon tadi. Ini yang nanti siang ya, nanti siang harus sudah siap kan ya? Oke, sudah stop semua. Pada pewarnaan HE kita tidak bisa membedakan mana sel alfa, sel beta, sel delta dan sebagainya. Cukup hanya diketahui bahwa ini pulau Langerhans mengandung bermacam-macam sel itu tadi. Kalau ini dengan pembesaran yang kecil pun juga kelihatan di pulau Langerhans. Oh iya, pulau Langerhans ini banyak terdapat di bagian mana dari pankreas? Kauda dari pankreas. Sudah pernah tahu ini pulau Langerhans di waktu praktikum? Tahu loh ya, sementara nggak tahu, keluar nggak tahu Pak. Oke, ini untuk endokrin sudah saya selesaikan. Sekarang